Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman dari komentar-komentar di video-video yang saya upload sebelumnya. Nah, di sini ada lebih kurang 5 pertanyaan ya, dan saya akan coba jawab semua 5 pertanyaan ini. Nah, di sini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan dan juga pertanyaannya. Semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain ataupun teman-teman yang baru nonton ya. Nah, di sini di video resistant and speed set 5x25 parachute, pedal dan fins. Nah, ini lebih kurang 6 hari yang lalu ya, atau ini 7 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, itu berarti seminggu lalu ya. Hari ini tanggal 4 hari ini ya. Hari ini tanggal 4 Mei ya. Ini saya tanggal 4 Mei ya, jam 7 ya. Nah, berarti kemarin kan libur lebaran ya, tanggal 2, tanggal 3. Nah, kita dari hari Minggu libur sampai hari Selasa. Hari ini tanggal 4 kita mulai latihan pagi tadi jam 5 ya. Kebetulan tadi pagi setnya set aerobik. Sedikit saya jelaskan programnya ya. Itu kita ada pemanasan yaitu 800 tadi pagi. Kita kembali lagi latihan tadi pagi 800, 100 bebas, 100-nya drill. Yang drillnya itu dada dan kupu. Lalu habis itu kita ada 8 kali 100 pre-main setnya kaki. 8 kali 100 kaki, setiapnya 2 menit ya. Anak-anak tendangnya di 152, 153 ya. Nah, lalu habis itu kita ada masuk 8 kali 400 ya. 8 kali 400, setiapnya 620 ya. Anak-anak berenangnya ada yang di 550, 552, 550, 552 ya. Nah, lalu pelemasan lebih kurang di 400 meter ya. Jadi total lebih kurang di 5.000 meter tadi pagi ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi ya. Di sini ada pertanyaannya. Nah, saya tunjukin ke teman-teman ya. Nah, ini di sini nih. Di resistant and speed set ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ada 2 pertanyaan di sini. Nah, 7 hari yang lalu KU berapa diperbolehkan pakai parasut? Nah, kalau parasut ini kan ada yang kecil sama yang besar ya. Jadi yang KU misalnya KU3 sih belum pakai sih ya. Saya sih nggak terlalu sarankan untuk KU3 ya. Mulai KU2 boleh pakai itulah ya. Mulai pakai KU2. Nah, lalu KU1 itu udah boleh pakai ya. Nah, KU2 pun itu hanya pengenalan ya, dan pakainya pun mungkin yang kecil aja ya, nggak usah yang besar ya. Nah, kan ada 2 tuh, ada satu yang warna merah, yang lebih kecil incinya kalau nggak salah 5 inci, lalu satu yang 7 inci ya. Nah, jadi kita pakai aja yang 5 inci yang kecil ya. Jadi mungkin selebar jari ini aja ya. Jadi parasutnya nggak besar tuh ya. Ada di kerangkeng kapan hari, ada di set juga yang set parasut itu, bisa ditonton teman-teman ya. Nah, lalu yang pertanyaan kedua dari orang yang sama juga sih ini ya. Ada pendapat yang mengatakan pemakaian parasut pada KU kecil dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan si atlet. Bagaimana menurut coach? Kalau menghambat mungkin iya ya, tapi KU kecil saya nggak terlalu sarankan sih. Misalnya KU4, KU5 nggak usah pakai gitu loh. KU3 pun sebenarnya nggak usah pakai. KU2 mulai diperkenalkan. Jadi lebih kurang di umur 14 tahun, 15 tahun tuh mulai diperkenalkan yang namanya parasut gitu, yang kecil ya. Nah, nanti udah umur 16, 17 ya itu boleh pakai yang besar yang warna biru tuh ya biasanya ya. Nah, itu terjawabkan ya. Nah, kalau untuk menghambat apa enggak, kalau misalnya dia masih KU kecil ya menghambat ya. Karena kan itu juga resistant training ya. Jadi kita nggak sarankan terlalu banyak resistant training untuk anak-anak yang masih KU3 ke atas, KU3, KU4, KU5 tuh ya. Nah, ataupun KU2 baru dikenalkan ya. Nah, itu terjawabkan ya. Lalu habis itu kita ada pertanyaan kedua. Ini sama ya.
Oh, resistance set, tapi kan videonya kepotong tuh ya. Nah, video yang kedua ini lebih kurang 6 hari yang lalu nih. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Teman-teman bisa lihat di resistance speed set itu yang part yang kedua ya. Nah, itu kan ada descending tuh ya. Nah, untuk program sprint ini apakah diarahkan untuk sebuah event atau hanya program mingguan saja? Nah, di sini bisa untuk program mingguan saja, bisa untuk sebuah event. Tapi kan kalau kita misalnya latih anaknya atau atletnya, tentunya pasti untuk sebuah event gitu. Nah, program ini kan tentunya pasti per minggu kita kan ada mikronya ya. Jadi kayak kemarin yang saya pernah jelaskan itu kayak misalnya 7 minggu, dalam 7 minggu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masing-masing ada programnya. Jadi misalnya kita namanya siklus 3 hari, 3-day cycle. Nah, hari pertama aerobik, hari kedua race pace, hari kedua speed, hari ketiga race pace. Nah, dan diulang terus. Lalu bisa variasikan ya, misalnya 3 minggu pertama, 3 minggu kedua, lalu 1 minggu, atau 3 minggu pertama, 2 minggu, habis itu 1 minggu. Nah, itu bisa divariasikan. Nah, atau hanya untuk program atau diarahkan untuk sebuah event ya, tentunya pasti untuk diarahkan ke sebuah event. Kalau targetnya contoh nih, misalnya di 50 meter anak-anak KU1 ataupun senior dia udah berenang 25 detik, 24 detik. Nah, gimana caranya dia bisa berenang lebih bagus lagi, yaitu di 25 pertama dan di 25 ketiga dan di 25 kedua itu kita harus latih. Berarti dia harus jalan contohnya 24, berarti kan 12. Nah, gimana kita coba targetkan mereka di 11 dan 12. Akhirnya mereka bisa dapat ke 24 kecil ya. Ataupun kita coba di 11 dan 11. Nah, akhirnya bisa dapat 23 besar atau 23 sedang ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bantu ya. Jadi lebih ke targetnya ya. Kalau program ya tentunya kita tetap jalankan program mingguan ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini. Mengapa harus ada di video, mengapa harus ada 1x400, 1x100 fast di program latihan itu waktu itu di race pace ya, yang 8x50 diulang 2 kali nih. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, ini pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang keempat ini ya, sorry. Ini pertanyaan yang keempat ya. Jadi tadi yang pertama itu yang KU berapa boleh parasut, lalu habis itu pemakaian parasut pada KU kecil bisa menghambat ya. Lalu untuk program sprint yang 5x25 itu pakai parasut, pedal, dan fins, apakah diarahkan untuk sebuah event? Nah, sekarang pertanyaan yang keempat nih ya. Nah, di set 400 ini apa tujuannya pakai fins? Mohon penjelasannya. Nah, itu kan ada 8x50 ya. Lalu di tengah-tengahnya ada 1x400 fast dan 1x100 fast. 1x400 fast itu pakai fins. Kita maunya anak-anak ini bisa dapatkan target tertentu. Contoh, misalnya anak-anak pada saat perlombaan mereka bisa berenang 400 meter di 5 menit contohnya. Nah, ketika mereka latihan, mereka kan nggak bisa dapat di 5 menit itu. Nah, gimana caranya kita cari mereka itu supaya bisa dapatkan best time. Nah, best time di 400 meter yaitu kita pakaikan fins dan kita maunya target mereka juga lebih bagus dari 5 menit ataupun dari best time mereka. Nah, biasanya itu saya patokin kalau bebas harus di bawah 5 menit. Dia ada 2 tuh, boleh pilih punggung atau bebas. Kalau bebas itu di bawah 5 menit, kalau punggung itu di bawah 5.20 ya. Jadi kita pasangkan target supaya mereka kejar terus ke 400 meter itu. Sekalian juga untuk meningkatkan feeling mereka berenang di 400 meter ya. Nah, jadi tujuan pakai fins itu supaya mereka bisa berenang sekencang mungkin, supaya mereka bisa dapat feelingnya juga ya. Dan satu hal lagi, kita mau buat mereka capek sebelum mereka masuk ke 8x50 ronde yang kedua. Nah, karena kan mereka ronde yang pertama masih fresh tuh. Ronde yang kedua kita buat capek, apakah mereka masih bisa tuh tahan di pace yang sama dengan 8x50 yang pertama tadi. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang keempat tadi.
Lalu ini terakhir ya, istilah-istilah bahasa di renang atau swim lingo. Ya. Nah, kemarin saya bilang swim lingual ya, itu sebenarnya swim lingo ya, bukan swim lingual, sorry ya. Nah, di situ ada yang mau bertanya nih. Izin bertanya, kalau maksudnya bahasa setiapnya itu seperti apa? Semoga di video selanjutnya bisa dijelaskan dengan detail. Terima kasih. Nah, itu ada di video istilah-istilah bahasa renang ya, swim lingo. Nah, kalau setiapnya itu adalah intervalnya. Setiap berapa nih? Misalnya, contoh berenang 8 kali 50. Setiapnya atau on 1 menit atau on 1:10. On itu setiapnya. Jadi setiap itu contoh nih, kita berenang ya. Kita berenang 50 meter dapatnya 40 detik. Setiapnya 1 menit. Berarti interval kita di 1 menit, tapi kita berenang di 40 detik. Nah, ini juga yang perlu saya jelaskan bahwasan kita bisa berenang itu base-nya di 40 detik ya. Berarti base kita 40. Setiapnya 1 menit. Intervalnya 1 menit. Berarti setiap itu adalah intervalnya. Mungkin bisa paham ya teman-teman. Kalau kurang paham mungkin bisa tolong berikan kritik ataupun saran di kolom komentarnya ya. Jadi saya bisa paham apakah teman-teman cukup paham nggak dengan bahasa-bahasa di renang ini ya, istilah-istilah bahasa di renang ya. Nah, jadi itu 5 pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab ya. Yang terakhir mungkin saya bisa bantu ya, interval. Lalu habis itu mungkin ini saya sedikit tambahan ya. Setiapnya berarti intervalnya. Nah, kalau contoh 8 kali 50 intervalnya 1 menit. Kita juga boleh menggunakan 8 kali 50 istirahatnya, rest. Jadi istirahat ataupun rest sebanyak contoh 20 detik, 30 detik ya. Jadi kita ada dua macam boleh masukin ke interval. Interval itu adalah berenang dan istirahat. Jadi kita setiapnya interval dan istirahat. Kalau misalnya istirahat berarti hanya istirahat aja berapa detik tuh, ya kan? Nah, jadi kita di sini juga sambil menjelaskan bahwasan kalau setiapnya itu biasanya adalah berenang tambah istirahat. Tapi kalau istirahat berarti hanya istirahatnya aja. Berarti misalnya contoh 8 kali 50 istirahat 20 detik. Berarti setiap kali 8 kali 50 kita ngambil waktunya, kita minta anak-anak istirahat 20 detik. Tapi kalau misalnya 8 kali 50 setiapnya 1:10. Contoh anak-anak berenang 40. Berarti istirahat 30 detik ya bukan? Nah, jadi anak-anak istirahat 40 detik, kita nggak bilang istirahat 30 detik, tapi kita bilangnya adalah setiapnya 1:10. Tapi berenangnya adalah 40 detik dan istirahat 30 detik. Nah, mungkin itu teman-teman bisa membantu ya dalam hal istilah-istilah dalam berenang. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk dibahas. Lalu bermanfaat juga untuk teman-teman yang baru nonton ya. Itu aja, saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.